Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening. How is it going? I hope all of you are great today. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang umum, yaitu materi bahasa Inggris kategori umum, yakni akan berkaitan langsung dengan orang secara umum, yaitu orang-orang yang kemudian ingin belajar bahasa Inggris. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang tenses. Nah, di mana tenses ini adalah satu materi dalam bahasa Inggris yang sangat dekat ketika orang berbicara tentang bahasa Inggris dalam maka tenses ini punya kaitan erat tentang bahasa Inggris. Nah, tenses ini penting untuk kita bahas dan penting juga untuk kemudian kita pahami, dikarenakan tenses ini dengan tenses ini dia adalah akar daripada kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menguasai tenses, gitu kan, ketika kita menguasai tenses, maka untuk membuat kalimat atau kemudian menganalisa kalimat itu kemudian akan menjadi mudah buat kita. Nah, tentu yang pertama adalah kita mesti mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tenses atau apa pengertian tenses. Nah, tenses itu adalah the forms of a verb which show the time at which an action happened. Jadi tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa tenses itu dia terbagi menjadi dua. Dari pengertian ini kemudian kita bisa menganalisa bahwa tenses itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu dan peristiwa, yang perlu kita ingat. Next, kita lanjut. Nah, sebelum memahami terlebih jauh tentang tenses, maka kita perlu memahami dulu dasar-dasar yang perlu kita ketahui tentang kata kerja bantu yang berikut. Misalkan to be. Nah, jadi to be ini ya, kita bisa lihat to be. Kalau V1 itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau asa AI itu adalah additional infinitive atau kata kerja yang ditambahkan s atau es, atau kalau dalam have dia berarti has, tergantung sumber kalimatnya. Kemudian verb 2. Jadi verb 2 itu adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau verb 3 itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Kalau v-ing ini verb ing atau kata kerja bentuk pertama yang kemudian ditambahkan ing. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini to be, bentuk pertama to be, kata kerja bentuk pertamanya adalah be. Sedangkan ai-nya adalah is, am, dan are. Kemudian verb 2-nya was, were. Verb 3 itu been. Sedangkan verb ing-nya adalah being, di mana be ditambah ing jadi being. Being. Oke. Yang kedua ada to have atau 3H, yang dimana have itu kalau kata kerja bentuk pertamanya adalah have sendiri, sementara ai-nya adalah has, kemudian verb 2-nya adalah had, sedangkan verb 3-nya adalah had, sedangkan verb ing-nya adalah having. Oke, itu yang pertama yang perlu kita kuasai dulu sebelum masuk pada pembahasan to be secara mendetail. Jadi supaya nanti ketika teman-teman ingin memahami to be, kemudian kita berkaca dari sini atau mengambil rujukan dari sini, itu akan gampang kemudian menganalisa tenses. Kita lanjut. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tenses itu secara umum dia dibagi menjadi dua. Ada time atau waktu, ada event atau peristiwa. Nah, di mana masing-masing keduanya ini memiliki anggota, yaitu masing-masing memiliki 4 anggota. Ya, 4. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menyimpulkan, ya kan, kenapa kemudian tenses itu ada 16, ya kan? Cluenya kan di sini 4 dan 4, gitu kan? Nah, mungkin teman-teman, saya kira teman-teman sudah bisa menebak gitu kan, kenapa kemudian tenses itu ada 16.
Nah, di sini cluenya ada 4 anggota time, waktu, dan 4 anggota peristiwa. Kalau 4 tambah 4 kan 8. Nah, di sini tenses ada 16. Kira-kira teman-teman pasti sudah bisa menebak gitu kan. Nah, di sini di anggota time ada present, dia kalau disimbolkan jadi PR. Kemudian past kalau disimbolkan PT, future disimbolkan menjadi F, past future disimbolkan menjadi PT, F. Nah, kemudian di anggotanya event, peristiwa, ada simple disimbolkan S, continuous disimbolkan C, perfect disimbolkan PF, perfect continuous disimbolkan PFC. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa benar tebakan teman-teman, benar kemudian apa yang teman-teman simpulkan bahwa ternyata 16 tenses itu kita dapat dari 4. Tadi saya katakan 4, cluenya 4, yaitu adalah bahwa 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang bagaimana itu 4 kali 4? Maksudnya adalah setiap anggota di waktu ini, ya kan, itu harus digabungkan dengan anggota yang di bawah 4 ini. Maka ketika digabungkan, misalkan present ini akan menghasilkan 4 tenses. Jadi present ini atau anggota waktu ini, present, ketika digabungkan dengan keempat anggota event, peristiwa, maka akan menghasilkan 4 tenses. Itu dari present saja gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya di past, kita gabungkan keempat di bawahnya lagi, maka menghasilkan 4 tenses yang baru. Jadi ketika kita tambahkan present 4, di past 4, sudah 8 tenses. Selanjutnya future, ini kemudian digabungkan dengan 4 yang di bawah, akan menghasilkan tenses 4 lagi yang baru. Berarti 8 tambah 4, 12. Nah, yang terakhir past future ini anggota waktu digabungkan lagi ke 4-nya yang di bawah, maka akan menghasilkan 4 tenses yang baru. Sehingga 12 ditambah 4, 16 tenses. Kira-kira teman-teman sudah paham gitu kan? Nah, bagaimana cara menggabungkannya dan bagaimana hasilnya? Nah, gini teman-teman ya. Nah, contohnya di sini ya. Kita ambil anggota waktu yang present. Nah, present ini ketika digabungkan dengan keempat yang di bawah ini akan menghasilkan 4 tenses yang baru. Mari kita lihat yang pertama. Ketika present ini digabungkan dengan simple, maka akan menghasilkan simple present. Itu tenses yang pertama. Kemudian selanjutnya ketika present ini digabungkan dengan continuous, maka hasilnya adalah present continuous. Itu tenses yang kedua. Selanjutnya ketika present ini digabungkan dengan perfect, anggota event atau peristiwa yang ketiga, maka akan menghasilkan present perfect. Ya, ini simbolnya PR dan PF. Berarti sudah 3 tenses. Kemudian present digabungkan lagi dengan anggota peristiwa yang keempat, yaitu perfect continuous, maka akan menghasilkan present perfect continuous. Nah, jadi sudah 4 tenses yang dihasilkan dari penggabungan satu anggota waktu dengan 4 anggota peristiwa. Oke, nah pertanyaannya di sini kenapa presentnya ini di simple dia berada di belakang presentnya? Kenapa yang lain ada di depan? Nah, teman-teman perlu ketahui untuk simple sendiri, pengecualian simple dia harus disimpan di depan. Selain itu berada di belakang ya. Jadi saya ulangi bahwa simple itu hanya untuk simple saja dia harus disimpan di depan. Selainnya itu continuous, perfect, dan perfect continuous itu berada di belakang. Di belakang daripada anggota waktu itu sendiri. Oke, sudah 4 tenses yang sudah kita ketahui. Nah, mari kita lanjut. Baru 4 tenses. Selanjutnya past. Anggota past lagi akan menghasilkan 4 tenses yang baru. Nah, past ditambah simple, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa simple itu harus disimpan di depan, maka akan menghasilkan simple past. Digabungkan lagi dengan continuous, maka akan menghasilkan past continuous. Digabungkan lagi dengan perfect, hasilnya past perfect. Digabungkan lagi dengan perfect continuous, maka akan menghasilkan past perfect continuous. Sudah 8. Gimana? Gampang kan kemudian untuk mendapatkan tenses ini hanya dengan menggabungkan anggota-anggota saja. Nah, selanjutnya ada future kemudian digabungkan dengan lagi anggota yang di bawah. Oke, maka menghasilkan yang pertama simple future.
future digabungkan dengan continuous, future continuous. Digabungkan dengan perfect, future perfect. Digabungkan dengan perfect continuous, maka future perfect continuous. Jadi tinggal ditambahkan saja. Sudah 12 tenses teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah di sini kita ganti kembali. Di sini past future ya. Di sini harusnya past future seperti yang tadi. Kemudian simbolnya adalah past future ya. Oke, nah di sini ada past future. Ketika past future ini digabungkan dengan simple, maka jadinya adalah simple past future. Oke. Kemudian past future digabungkan lagi dengan continuous, maka menghasilkan past future continuous. Past future digabungkan dengan perfect, jadinya past future perfect. Past future digabungkan dengan perfect continuous, jadinya past future perfect continuous. Nah, itulah tadi 4 dikali 4 maka akan menghasilkan 16. 16 apa? 16 tenses. Wow, luar biasa ya teman-teman. Kalian sampai menit ini kalian sudah mengetahui ke-16 tenses tersebut. Nah, mari kita lanjut teman-teman pada rumus. Sekarang kan kita sudah mengetahui nama tenses yang ke-16 itu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kemudian mengetahui rumus dari ke-16 tenses tersebut. Nah, berikut ini teknik atau cara yang paling gampang kemudian untuk mengetahui rumus-rumus ke-16 tenses tersebut. Nah, yang pertama, ini masing-masing anggota tenses, time dan peristiwa itu memiliki rumus tersendiri. Misalkan present di sini ya, rumusnya adalah verb 1 garis miring AI. Nah, perlu dicatat dulu ya teman-teman, mesti catat dulu, mesti save di memori teman-teman tentang rumus-rumus ini. Kalau perlu misalkan teman-teman ambil kertas kemudian dicatat rumusnya supaya nanti analisanya bisa menggampangkan ya. Oke, baik. Kita lanjut dari past. Past ini punya rumus verb 2. Kemudian future ini punya rumus will atau shall plus verb 1 atau verb 1. Past future punya rumus would atau should tambah verb 1 atau verb 1 kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian simple di sini ada simbol X yang artinya dia tidak punya rumus. Simbolkan X saja. Kemudian continuous itu rumusnya adalah be tambah verb ing. Perfect rumusnya have plus verb 3 atau kata kerja bentuk ke-3. Perfect continuous itu rumusnya have been tambah verb ing atau kata kerja ditambahkan ing. Oke, teman-teman sudah save di memori teman-teman tentang ke-8 rumus daripada anggota-anggota ini. Anggotanya time dan anggotanya event atau peristiwa ini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman paham, mari kita masuk pada tabel perkawinan, ya kan? Tabel perkawinan artinya kita akan mengawinkan kedua anggota tenses ini, lalu kemudian menghasilkanlah rumus. Nah, mari kita lihat yang pertama teman-teman di sini ya. Di sini sudah ada rumusnya saya tuliskan. Nah, cuman kita akan belajar bersama bagaimana mengetahui bagaimana kemudian kita mendapatkan rumus ini. Nah, di sini di paling atas ini present, past future itu adalah time, kemudian event ini event ya. Itu harus perlu kita koreksi dulu. Kalau event ini adalah peristiwa, ada simple, continuous, perfect dan perfect continuous. Nah, di sini yang berwarna merah ini adalah rumusnya, rumus masing-masing ini anggota ini. Nah, bagaimana cara perkaliannya begini ya, misalkan ini present, ini simple, maka di sini kotak yang di sini adalah simple present. Nah, karena simple ini tidak punya rumus, maka otomatis rumusnya present langsung turun. Oke. Rumusnya past langsung turun karena simple tidak punya rumus. Rumusnya future langsung turun. Rumusnya past future langsung turun. Maka apa rumusnya simple present? Rumusnya simple present yaitu subject ditambahkan verb 1 atau AI. Apa itu AI? Biasa kita kenal dengan verb 1 yang ditambahkan S atau ES.
Kalau yang simple past di sini ya, simple past yang di sini. Apa rumusnya simple past? Jadi simple past rumusnya adalah subjek ditambah verb 2. Ini subjek tambah verb 2. Di sini tidak ada subjek karena subjek itu otomatis saja ya. Oke, otomatis saja. Kemudian future tetap subjek tambah will atau shall tambah verb 1. Past future subjek tambah would atau should tambah verb 1. Oke. Nah, jadi kenapa di sini langsung turun? Karena simple tidak punya rumus. Jadi langsung turun saja. Nah, mari kita pindah yang kedua. Yang kedua ini continuous. Ketika digabungkan, dikawinkan dengan present, maka akan menghasilkan present continuous kan? Seperti di awal tadi. Apa rumusnya? Mari kita lihat. Present akan dikalikan dengan continuous. Nah, kita akan cari present continuous. Nah, apa verb 1 dari B? Jadi yang kita gabungkan itu adalah, yang kita kalikan ya yang begini ya. Nanti saya akan carikan caranya. Nah, misalkan begini ya. Misalkan begini. Misalkan present akan ditambahkan dengan continuous. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu kan, kalau kita lihat rumus daripada present itu kan verb 1 atau AI. Oke. Sedangkan rumus dari continuous itu adalah be plus verb ing. Oke. Nah, kita akan mengawinkan ya. Kita akan mengawinkan kedua rumus tersebut. Ya. Nah, sekarang yang kita cari tahu adalah yang ujung ini yang akan dikawinkan ya. Nah, ini yang dikawinkan. Apa verb 1 atau AI dari B ya kan? Kalau ing ini langsung turun, dia langsung turun. Jadi yang kita kawinkan hanya yang ujung ini B. Kalau yang verb ini tidak dikawinkan, dia langsung turun hasilnya. Oke. Nah, kita cari tahu apa verb 1 atau AI nya dari B. Mari kita lihat. Nah, di rumus ini verb 1 dari B atau verb 1 atau AI dari B itu adalah B is are. Nah, untuk bagian simple present ini yang kita ambil adalah is are. Apa artinya? Artinya adalah is are itu kita tidak pakai semuanya di dalam rumus, tetapi kita menggunakannya sesuai dengan subjek. Ya, kita menggunakannya sesuai dengan subjek. Maka ketika verb 1 atau AI dari B ini, maka turunlah di sini is are plus verb ing. Jadi verb ing-nya langsung turun, tidak mengalami perkawinan dia. Sehingga rumus dari present continuous adalah is are plus verb ing. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di past continuous. Nah, kita kawinkan lagi past dan continuous. Nah, apa rumusnya past? Rumusnya past bukan lagi verb 1 tapi dia verb 2. Oke. Verb 2 continuous rumusnya be plus verb ing. Nah, sekarang kita cari dulu apa verb 2 dari B. Nah, jadi yang dicari adalah apa verb 2 dari B. Nah, kita lihat tadi apa verb 2 dari B. Verb 2 dari B adalah was dan were. Nah, maka hasilnya di bawah di sini adalah was, were ditambah ing. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ing tidak mengalami perubahan karena dia tidak mengalami penggabungan atau perkawinan. Jadi ingat, yang dikawinkan adalah yang ujung saja. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi yang future. Kita akan mengawinkan future dengan continuous. Nah, caranya gini ya.
future. Nah, apa rumusnya future? Rumusnya future adalah will atau shall, kemudian tambah verb 1. Nah, yang dikawinkan adalah ujungnya saja. Jadi will, shall ini tidak mengalami perubahan. Yang dikawinkan hanya ujung yang ketemu ujung. Yang dikawinkan adalah verb 1 dan be. Apa verb satunya dari be? Kita lihat. Apa verb satunya dari be? Yaitu be. Oke, maka hasilnya di sini adalah, maka akan turun di sini adalah be. Sehingga rumusnya future continuous adalah will, shall, tambah be, tambah verb ing. Nah, ini verb 1 sudah hilang ya. Sudah hilang karena sudah mengalami perkawinan dengan be yang hasilnya adalah be. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada would, past future. Nah, ini gampang, tinggal diganti saja di sini would dan should, sama dengan yang ini ya. Nah, sama dengan yang future. Nah, bagaimana kalau yang misalkan present perfect misalkan? Atau kita cari yang lebih susah ya, yang lebih panjang. Misalkan kita mau perkalikan dengan present past future perfect continuous. Nah, oke, kita lihat yang paling panjang ya. Past future dikawinkan dengan past continuous. Apa rumusnya past future? Dia adalah would atau should tambah verb 1. Kemudian apa rumusnya past future dikawinkan dengan perfect continuous ya. Nah, apa rumusnya dari perfect continuous? Nah, rumusnya perfect continuous adalah have tambah been tambah verb ing. Oke, maka ingat yang dikawinkan adalah yang ujung saja, yaitu verb 1 dengan have. Maka kita cari apa verb 1 dari have. Kita lihat. Verb 1 dari have adalah have itu sendiri. Nah, berarti hasil perkawinannya adalah have. Maka di sini turunlah have. Berarti would, should ini turun, tidak mengalami perubahan. Been dan verb ini turun, tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah verb 1 dan have. Hasil perkawinan verb 1 dan have ini adalah have. Maka rumusnya adalah would, should, plus have, plus been, plus verb ing. Ya. Oke. Nah, kira-kira begitulah kemudian cara mendapatkan rumus ini. Ya. Nah, semoga bisa bermanfaat dan alhamdulillah 16 tenses sudah kita hafal. Namanya 16, kemudian rumus yang ke-16 itu juga sudah kita tahu dan kita tahu betul dari mana kita mendapatkan rumus ke-16 tenses tersebut. Oke? Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tenses ini. Nanti kita akan lanjut di materi kalimat, menerapkan tenses ke dalam sebuah kalimat. Oke, kita akan buat video selanjutnya yaitu tentang tenses dalam aplikasinya di kalimat. Oke, saya kira itu untuk hari ini video pembelajaran kita. Saya Mr. Owen pamit undur diri. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.